Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, yaitu tentang 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Berdasarkan hadis Rasul ini, maka siapakah mereka yang mendapatkan jaminan masuk surga, atau bahkan orang yang dirindukan oleh surga? Yang pertama, golongan yang pertama adalah talil Quran, adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Tentu sebagai umat Islam, kita ada keinginan untuk terus belajar dan terus mengasah kemampuan kita dalam membaca Al-Quran, baik itu dalam keadaan sendiri, berjamaah, ataupun dalam keadaan seperti apapun. Tentu ada keinginan kita untuk belajar Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi orang yang suka membacanya. Banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan Al-Quran, termasuk di dalamnya, di dalam kegiatan bulan puasa ini, ada malam yang penuh dengan 1000 kemuliaan yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Karena pada malam hari ini atau pada malam itu terjadi peristiwa besar, yaitu turunnya Al-Quran kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita peringati sebagai nuzulul Quran. Dengan jelas di dalam Al-Quran surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita pertama kali kita belajar kembali, mengulang kembali bacaan kita, atau mengulang bacaan yang telah kita lakukan, agar kita bisa memperbaiki bacaan yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafizul lisan, orang yang suka atau orang yang menjaga lisannya dari perkataan buruk, perkataan yang tidak perlu untuk dikatakan, atau perkataan yang memang tidak dianjurkan untuk diucapkan. Terutama dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita hindari. Pertama adalah fitnah, yang kedua adalah berbohong atau kizbah, yang ketiga adalah sumpah palsu, dan yang keempat adalah tentunya mengadu domba atau namimah. Perbuatan-perbuatan itu yang dilahirkan dari lisan tentu sangat tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan, apa yang menjadi ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bulan berpuasa ini, mari kita jaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak perlu untuk dikatakan atau bahkan menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah mereka yang selalu wa mut'imul ji'an, yaitu orang yang memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Maka disinilah sunnah Rasul kita laksanakan
dengan cara kita memberi makanan kepada mereka yang sedang berpuasa. Adanya kebiasaan takjil di musola, di masjid, di suro, yang di tempat-tempat kita laksanakan. Mari kita lestarikan sebagai sebuah ajaran dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang keempat, yang dirindukan surga adalah as-shaimina fi Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mereka orang-orang yang berpuasa hanya satu harapannya, yaitu hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang benar-benar beriktikadiyah, punya iktikad, punya keyakinan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja orang yang melaksanakan qoma, yang melaksanakan puasa Ramadan dengan iman wahtisaban, dengan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Maka berbahagialah kita, saudara-saudaraku sekalian, yang menjaga puasanya dengan cara meningkatkan ibadah baca Al-Quran, kemudian kita memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, kemudian yang menjaga lisannya, kita jaga lisan kita, kemudian yang terakhir kita laksanakan bulan suci Ramadan dari awal sampai akhir. Demikian tausiah yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Fastabiqul khairat. Wallahu ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.